Cuma satu gandongi, satu hati, satu jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat malam buat ketong semua. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Maluku dalam hal ini yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bung Set Syahbura, teman saya yang hadir di sini Ibu Rohani Abdullah Fanat, anggota DPR RI asal Maluku. Sini juga ada teman saya Bung John Piris, anggota DPD RI. Tepuk tangan untuk Bu John. Ada juga Bung Set. Oh, Bung Franky, ada Bung Franky, para tokoh-tokoh Puncak, Latu Konsina, Excellency. Ini saya pernah pensiun. Duta besar itu panggilannya tetap Excellency. Ya, selamat malam beserta Ibu. Di sini ada Bung Edwin Huwai, wakil kita di Provinsi Maluku. Selamat malam. Para tokoh-tokoh Maluku yang begitu banyak, yang terhormat, yang tidak mungkin beta sebutkan satu persatu. Dan yang paling utama adalah Ketua Umum Forum Komunikasi Rakyat Maluku, Bung Max Tamaila. Dan hadirin sekalian yang mewakili masyarakat Maluku maupun yang bukan masyarakat Maluku yang bisa hadir pada malam hari ini. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas kasih dan rahmatnya sehingga kita ketong semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun Kapitan Patimura, kepahlawanan Kapitan Patimura yang ke 198. Beta tadinya waktu menerima surat dari Bu Max selaku Ketua Umum FKRM, beta bertanya pada diri, ada apa Nono saya ditunjuk untuk menyampaikan orasi? Ya, dibilang tokoh juga bukan, karena ya tokoh Maluku juga banyak. Dibilang anggota DPD RI, ada yang lain juga, ada Prof. John Piris, ada yang lain, ada teman-teman dari DPR RI. Dibilang seorang akademisi juga, masih banyak juga yang lain. Dibilang bekas jenderal juga banyak, orang Maluku. Ya sudah, kita pikir-pikir mengkali ini, ya namanya diperintahkan ditunjuk sama ketua umum ya siap. Kalau tadi kita mendengar sejarah singkat yang disampaikan oleh Bung Franky Kaihatu, Brur, luar biasa, mengkali ilmu ketong sama apa. Jadi sebelum juga menyampaikan orasi ini memang ada sedikit mengkali beta juga menyampaikan cuplikan singkat. Kalaupun tadi yang disampaikan juga ada sedikit, ada perbedaan-perbedaan, bukan perbedaan tetapi melengkapi. Karena dari kelengkapan ini nanti akan ada uraian tentang makna dan nilai apa yang bisa kita petik dari kepahlawanan Patimura. Berdasarkan persepsi seorang Nono Sampono, mungkin ada pemikiran lain dari Basudara dong semua. Tapi malam ini beta paling tidak mengajak ada beberapa poin nilai penting. Sebelum sampai pada hari ini, beta juga berusaha untuk melengkapi perbenaran pengetahuan dan literatur yang ada. Beta berkunjung ke Bapak Anhar Gonggong, seorang pakar ahli sejarah. Harusnya beliau hadir malam ini, tapi ada harus mengajar di Lemhanas, jadi tidak bisa hadir di sini. Inginnya mau hadir. Kita mungkin baru tahu bahwa beliau itu bukan hanya seorang ahli sejarah,
beta juga baru tahu bahwa beliau itu adik kandung oleh seorang tokoh terkenal, anak buahnya Kahar Musakar yang namanya Andi Sele. Cukup banyak yang beta dapatkan dari beliau, tetapi ada dua pesan penting yang disampaikan oleh beliau kepada beta waktu itu. Pertama adalah, Pak Nono hati-hati karena sejarah ini kepentingannya bukan kita melihat masa lalu semata untuk bernostalgia, tetapi kita ingin melihat saat ini dan kepentingan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau mengatakan bahwa hati-hati, karena untuk kepentingan masa kini dan masa depan, seringkali sejarah itu diputar balikan. Di Orde Baru kita tahu begitu banyak sekali sejarah ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bung Franky tadi dan mungkin oleh saya juga ini adalah sebuah fakta sejarah yang sudah diakui secara nasional dan merupakan program pendidikan bagi sekolah-sekolah. Dan itulah yang kita ambil sebagai referensi utama untuk meluruskan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Jadi saudara semua, malam ini sebelum beta uraikan tentang hal tersebut, izinkan beta baca sedikit cuplikan sejarah tentang Pattimura. Dengan semangat kolonialisme dan imperialisme, bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-16 menjadikan negeri Nusantara sebagai tanah jajahan. Sumber daya alam Nusantara dieksploitasi untuk kepentingan memperkaya negeri penjajah. Mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda saling bergantian menguasai wilayah Nusantara. Maluku sebagai negeri yang kaya rempah-rempah sejak lama menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa. Rempah-rempah yang tinggi nilainya telah menjadi bagian dari komunitas perdagangan dunia, menjadi salah satu faktor mengapa bangsa Eropa ingin datang ke benua Asia termasuk Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dunia. Bangsa Eropa terlebih dahulu harus menguasai Selat Malaka. Karena Selat Malaka merupakan bandar perdagangan internasional yang memperdagangkan komoditi rempah-rempah kawasan Asia Tenggara untuk diperdagangkan ke berbagai wilayah dunia. Akhirnya pada tahun 1511, 1512 Portugis berhasil menguasai Malaka. Penguasaan Selat Malaka merupakan awal dari imperialisme di Nusantara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Dalam catatan sejarah, pada tahun 1512 Portugis di bawah pimpinan Anton da Brum datang ke Maluku. Selain menyebar agama, mereka memiliki tujuan ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, untuk pertama kali misi pelayaran Belanda tiba di Indonesia. Tujuan kedatangan mereka sama dengan Portugis, yaitu ingin menguasai sumber daya alam di bumi Nusantara. Pada tahun 1602, Belanda kemudian membentuk perusahaan dagang yang terkenal dengan nama VOC. Maluku yang merupakan simbol penghasil rempah-rempah Nusantara menjadi tujuan dari pelayaran kolonialisme Belanda. Dan pada tahun 1605, Belanda mengalahkan Portugis dan menguasai Pulau Ambon dan wilayah sekitar. Pada saat Belanda menguasai negeri Maluku, tujuan mereka tidak sebatas melakukan misi perdagangan dan
dari perusahaan VOC. Belanda ingin menguasai wilayah Maluku secara politik. Kesultanan dan kerajaan-kerajaan di Maluku, negeri-negeri yang ada di Maluku, diadu domba satu sama lain. Dengan politik divide et impera, Belanda berhasil menguasai negeri-negeri Maluku yang oleh bahasa Arab dinamakan Talmud atau negeri raja-raja. Belanda kemudian melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, termasuk hongi, tonceng atau kelana hongi. Kerja paksa kepada rakyat di negeri Maluku menyebabkan kehidupan Maluku menjadi sangat menderita. Pada tahun 1811, Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles menguasai seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara termasuk Maluku. Inggris berkuasa. Aturan-aturan pemerintah kolonial Belanda dihapus, dirubah, disederhanakan, diperbaiki. Banyak keuntungan yang didapat dari perubahan. Namun hanya beberapa tahun setelah terjadi perubahan kekuasaan di Eropa, Belanda kembali berkuasa di bumi Nusantara. Dan pada 13 Agustus 1814, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat London pertama, seperti apa yang disampaikan Bung Franky tadi. Saat Belanda kembali berkuasa, aturan-aturan lama pemerintah Belanda yang dihapus oleh Inggris ditetapkan kembali, bahkan lebih diperberat. Pajak atas tanah-tanah milik rakyat pribumi dikenal dengan land rental. Kebijakan ini semakin membebani rakyat. Untuk memperkuat kekuatan militer Belanda di Maluku, Belanda berusaha merekrut ex-tentara Inggris pribumi untuk bergabung dalam dinas ketentaraan Belanda. Thomas Matulesi yang dikenal dengan Patimura saat itu diminta oleh pemerintah Belanda untuk bergabung dalam dinas ketentaraan Belanda, menolak dan masuk hutan. Penolakan Patimura ini memiliki alasan yang sangat kuat yang muncul dari nuraninya sebagai anak negeri yang melihat berbagai ketidakadilan dan penindasan yang dijalankan oleh penjajah. Terjadi monopoli dan berbagai praktek penindasan menyebabkan penderitaan yang dialami oleh rakyat Maluku pada saat itu. Patimura sebagai anak muda yang memiliki patriotis, mencintai negerinya, kemudian membangun komunikasi dan menggugah kesadaran bersama di antara raja-raja patih dan para kapitan di negeri Maluku. Sosok Patimura memiliki jiwa kepemimpinan. Saya ulangi, sosok Patimura yang memiliki jiwa kepemimpinan menyebabkan dirinya berhasil merangkul raja-raja di negeri Maluku melawan penjajah. Patimura mendapat dukungan dari berbagai negeri di Maluku yang berbeda secara budaya, agama, bahasa, adat istiadat. Sangat sulit pada saat itu untuk mempersatukan negeri-negeri dengan kondisi seperti itu di Maluku. Tetapi Kapitan Patimura bisa melakukan itu. Saya perintah dari Sirisul Islam, Kapitan Lupaha dari Hitu, Kapitan Paulus Tiahau
orang tua dari Marta Kristina Tiamo, dari Abu Salau, memberi dukungan kepada Kapitan Patimura di antaranya. Itu masih ada yang lain, termasuk pemelihara hubungan dengan Sultan Ternate. Sulit kita bayangkan keadaan masa itu Patimura bisa mempersatukan. Pada tanggal 15 Mei 1817 bertempat di Gunung Sanir, Saparua, dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh para pemimpin negeri yang kurang lebih di antaranya ada 90 kapitan. Dalam pertemuan tersebut, di samping menobatkan seorang Patimura menjadi kapitan, juga diberikan tanggung jawab untuk memimpin perang. Pada tanggal 16 Mei 1817, semua kekuatan negeri di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura menyerbu benteng Brustede. Dalam penyerbuan tersebut, semua tentara Belanda di dalam benteng tersebut tewas, termasuk Presiden Vandenberg dan keluarganya. Hanya ada seorang anak yang dibiarkan hidup, bernama Jan Rudolf Vandenberg. Sebagai seorang kapitan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ksatria dan kemanusiaan, Kapitan Patimura melarang pasukannya untuk membunuh anak tersebut. Saya ulangi, melarang membunuh anak tersebut. Patimura mengatakan bahwa pada pasukannya, anak ini tidak bersalah, harus kita lindungi. Patimura kemudian menyerahkan Jan Rudolf Vandenberg kepada Raja Thiau di Saparua untuk dipelihara. Pada saat Belanda menguasai kembali Saparua, Raja Thiau menyerahkan kembali anak tersebut ke tentara kolonial Belanda. Dan sampai saat ini, saudara-saudara, keturunannya menggunakan marga Vandenberg van Saparua. Ketika mendapat informasi dari kurir benteng Brustede, seperti yang dijelaskan oleh Guru Benny, terjadi penyerbuan. Dalam menghadapi penyerbuan yang dipimpin oleh seorang perwira senior, banyak yang mengatakan mulai dari pangkat mayor sampai laksamana, Yesus. Sebagai pimpinan perang memahami strategi dan taktik peperangan, Kapitan Patimura memerintahkan untuk mengosongkan kampung Waisisil. Kemudian dipasang ranjau, penduduk diungsikan di sekitar benteng Brustede. Saat pendaratan pasukan Belanda, mereka menyangka di tepian pantai dan desa Waisisil tidak ada pasukan dari Kapitan Patimura. Saat pasukan Belanda mendarat dan kemudian memasuki kampung, pasukan Patimura bersembunyi di atas pohon dan bukit-bukit di balik batu, mulai menyerang. Hampir 200 tentara Belanda tewas, kecuali beberapa orang yang bisa menyelamatkan diri dengan kapal kembali ke Ambon. Beberapa bulan kemudian, Belanda melakukan ekspedisi militer yang kedua yang jauh lebih besar, dengan skala yang lebih besar di berbagai daerah-daerah, terutama daerah penyangga, termasuk dengan taktik divide impera, perpecahan, memecah belah, adu domba. Hanya dengan cara itu, dan ada yang berkhianat, sehingga Patimura bisa dikalahkan.
Ada penyerangan yang kedua pun ada yang menarik yang dilakukan oleh Kapitan Patimura. Benteng dikosongkan, pasukan Belanda masuk di dalam sengajaan air karena sengajaan sumur. Mereka harus ambil keluar. Nah, disitulah satu persatu juga mulai dilucuti dan kemudian dilumpuhkan bahkan dibunuh. Namun karena begitu banyak dan bertubi-tubi bergelombang serangan yang dilakukan, maka pada akhirnya Kapitan Patimura karena kalah dalam kekuatan, kalah dalam persenjataan, dan pada akhirnya tertangkap menyerah di sebuah rumah di kampung Sirisori. Kapitan Patimura dan pengikutnya dibawa ke Ambon, dan pada akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817 diadili dengan hukuman mati di tiang gantungan. Dalam perjalanan sebenarnya ada cerita masih ada upaya untuk membujuk agar bergabung, tetapi ditolak, memelihara tetap untuk pada niatnya, spiritnya untuk berjuang, berkorban untuk kepentingan rakyat dan negerinya. Bertempat di halaman depan dan benteng New Victoria di Ambon, Kapitan Patimura dan pengikutnya dihukum gantung. Yang pertama naik di tiang gantungan, saudara-saudara sekalian, adalah Philips Latumahina. Setelah itu Kapitan Antoni Rebo, kemudian Said Rita, dan yang terakhir adalah Kapitan Patimura. Jiwa patriotisme Kapitan Patimura dan pengikutnya tidak bisa dikalahkan dan ditaklukkan oleh penjajah. Meski dengan iming-iming pangkat, mereka tetap memilih dieksekusi hukuman mati di tiang gantungan sebagai kabar resi, lelaki pemberani. Hukuman mati Kapitan Patimura dipertontonkan secara terbuka di hadapan para pemimpin negeri Maluku. Mereka sengaja diundang oleh Belanda untuk hadir menyaksikan eksekusi hukuman mati tersebut, seolah ingin memberikan efek jerah kepada rakyat Maluku. Namun, seperti tadi disampaikan Bu Freddy, setelah perlawanan Kapitan Patimura di Maluku, menyusul berbagai perlawanan di Nusantara ini. Di antaranya di Gonjol pada tahun 1821, Sultan Mahmud Badarudin, Palembang 1821 juga, Pangeran Diponegoro dan Kiai Majid 1825, Pangeran Antasari 1859, Tengku Umar Cut-Nyadin pada tahun 1873, Sisingamangaraja 12 pada tahun 1878, dan seterusnya, meluas di berbagai pelosok tanah air. Begitu banyak darah para pahlawan yang tumpah dan berjuang demi bangsa dan bumi Nusantara. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena mereka berjuang demi, saya ulangi, karena perjuangan demi perjuangan diteruskan oleh generasi penerus bangsa, bukan hanya dengan mengangkat senjata semata, tapi juga dengan perjuangan politik, sehingga melahirkan sebuah negara bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah saudara-saudara sekalian, cuplikan catatan sejarah melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Freddy tadi.
mungkin ada di antara kita. Beta sendiri pun pada waktu musim baru banyak mengerti dan tahu seperti ini. Dan ini bukan dongeng, ini fakta sejarah saudara-saudaraku sekalian. Memang beta sengaja mengulangi, ada beberapa poin yang mungkin penting bagi kita. Kita masing-masing tentu memiliki persepsi tentang hal ini. Peristiwa sejarah tidak hanya berisikan cerita romantisme, kebesaran sebuah generasi di masa lalu, saudara-saudara sekalian. Tapi paling terpenting adalah sebuah peristiwa, fakta sejarah, dan kita dapat mengambil pembelajaran dari peristiwa masa lalu agar kita lebih memiliki kearifan dan kecerdasan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila kita cermati peristiwa sejarah singkat tersebut di atas, termasuk yang tadi disampaikan Bung Franky, beta ingin mengambil sebagian kecil saja nilai berdasarkan persepsi pribadi. Yang pertama adalah, saudara-saudara sekalian, ini sebuah fakta sejarah, bukan sebuah cerita dongeng pengantar tidur, dan ini sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dan diakui oleh negara, sehingga ada pengakuan tentang kebenaran cerita itu, ada pengakuan negara terhadap kepahlawanan Kapitan Patimura, leluhur kita, seorang anak negeri Maluku. Keteladanan apa yang dimiliki oleh Patimura dari cerita tersebut, saudara-saudara sekalian? Pertama, kepahlawanan. Yang kedua, cinta rakyat dan negeri. Tidak mungkin tanpa sifat kepemimpinan dan kepahlawanan, tanpa rasa cinta kepada rakyat dan negerinya, seorang Kapitan Patimura berani mengangkat senjata walaupun hanya dengan parang dan salawaku, tombak dan salawaku. Bung John bisik-bisik for beta kemarin, Unonoe, ini parang dan salawaku ini mungkin ada baik atau kasih hilang ke apa? Karena nanti itu kelihatannya seperti nanti auranya kekerasan. Kita bilang sayang apa-apa. Biar ini menjadi contoh teladan buat kita. Kalau tergantung orang yang melihat. Kalau beta melihat begini, parang itu sesuatu yang sifatnya menyerang. Dan salawaku, alat untuk bertahan. Tergantung bagaimana melihatnya. Pada waktu itu memang semua masih serba sederhana, maka memang hanya itu. Tapi saat ini mungkin kita sudah tidak boleh lagi pegang parang dengan salawaku, kecuali kalau kita menari cakalele. Jadi keteladan berikutnya adalah Kapitan Patimura ini berjuang bukan untuk diri, untuk kampung, untuk kelompok atau golongan tertentu. Saudara-saudaraku sekalian, terbukti dari komposisi pasukan kekuatan yang dimiliki oleh Kapitan Patimura, dibantu oleh para kapitan-kapitan yang lain dan pimpinan negeri-negeri yang lain. Jadi kalau hari ini kita masih berjuang demi untuk diri sendiri, untuk kampung, untuk kelompok dan golongan, itu mungkin sebelum Kapitan Patimura. Itu mungkin masa sebelum itu. Keteladanan Patimura mengajak kita untuk tidak boleh melihat lagi untuk kepentingan diri, tidak untuk kepentingan kampung, kelompok, dan golongan. Berikutnya adalah dalam diri seorang Kapitan Patimura, ada satu poin yang tidak terbaca situ, karena beta ini sebagai seorang prajurit, mantan militer, almarhum ini adalah seorang prajurit, pejuang dan profesional.
memiliki pengetahuan ilmu teknik, taktik dan strategi militer. Terlihat dari jalan cerita tadi itu. Ada penguasaan teknisnya, ada taktik dan strategi dalam peperangan. Bukan prajurit biasa, tapi sebagai seorang panglima perang. Jadi wajar kalau dikukuhkan oleh para latupati, para raja-raja di negeri Maluku, lebih dari 90 orang itu dikukuhkan sebagai kapitan panglima perang. Walaupun beliau hanya sersan di tentara Inggris. Nah, nilai-nilai apa lagi yang diperjuangkan oleh Kapitan Pattimura yang perlu kita teladani? Yang pertama adalah selalu menjaga kehormatan dan harga diri. Sudah ditunjuk sebagai pemimpin, harus yang paling depan memberikan contoh dan teladan. Dibujuk dengan pangkat, jabatan, no. Ini sudah risiko saya sebagai pemimpin perjuangan. Yang diperjuangkan juga adalah nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan bagi rakyat negeri Maluku. Kebebasan. Punya hak hidup yang sama, yang setara. Memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Memperjuangkan hak-hak rakyat dan hak-hak adat, kearifan lokal sebagai tanggung jawab moral terhadap negerinya. Inilah kurang lebih hal-hal yang mungkin ada yang lain. Saat ini kita masih menemukan, seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Max, Wakil Gubernur, Bung Zed juga menyampaikan itu. Konteksnya masih sama, kita masih menghadapi persoalan yang sama. Terjadi ketidakadilan, terjadi dalam tanda petik penindasan. Penindasan dalam konteks yang kuat, menindas yang lemah, yang besar menindas yang kecil, yang kaya menindas yang miskin. Konteksnya sama. Pertanyaannya, apakah kita melakukan hal yang sama? Mengangkat senjata, parang, tombak, dan salawaku. Berjuang untuk itu. Itu pertanyaannya. Tema ini menjawab. Terima kasih Bu Max, selaku Ketua Umum dan jajaran pengurus FKRM mengajak kita semua. Selaku pribadi, selaku anak negeri Maluku, beta ingin mengajak kita semua. Tanpa memandang apakah itu dia dari kampung mana, dari pulau mana, dari kabupaten mana, orang mana. Sepanjang itu untuk Maluku, kita harus bersatu, berjuang untuk itu. Seperti yang dicontohkan oleh pahlawan Pattimura. Nilai-nilainya masih tetap. Tema ini sangat tepat dengan semangat perjuangan Pattimura kita gelorakan. Pembangunan Maluku yang berkeadilan dan bermartabat. Ini masih sama temanya dengan apa yang diperjuangkan oleh Pattimura, leluhur kita, saudara-saudara sekalian. Persoalannya sekarang Maluku dalam ruang waktu tertentu, kini dan akan datang, dalam konteks nasional sudah berbeda. Dulu tidak ada perahu besar yang namanya NKRI. Keadaan dunia secara global juga tidak seperti masa kini. Pengaruhnya sangat luar biasa. Kita sebagai bagian dari
penyanggah utama lahirnya NKRI. Tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur sebagai provinsi ke-8, Bu Max juga. Yang memiliki andil utama berdirinya Republik ini. Setelah 17 Agustus 45 kita sepakat, apapun perbedaan antara kita, proses keindonesiaan itu berjalan. Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara bangsa, bukan sebuah barang jadi. Sebagai makhluk hidup, organ hidup, Indonesia juga berproses membangsa dan menegara. Dalam proses membangsa itu tentu ada proses, termasuk menegara. Benar bahwa Maluku sekarang jauh tertinggal, bahkan menjadi provinsi ke-5 termiskin. Banyak persoalan yang ketong hadapi semua. Tetapi kita dalam sebuah perahu namanya Indonesia yang juga sedang bermasalah. Kondisi dunia saat ini tidak adil. Negara-negara besar, negara-negara kaya berusaha tetap untuk meraup berbagai hasil kekayaan dari berbagai negara bangsa untuk kepentingannya. Dengan caranya, tidak seperti dulu datang dengan pasukan, dengan kekuatan dagang dan kekuatan militer. Membangun koloni, sekarang tidak lagi, sudah lebih canggih. Yang dikuasai adalah pertama adalah sosial budaya, ekonomi, kemudian politik. Maluku sedang berada di situ. Kita sedang tidak berada dalam ruang hampa. Kita sedang berada dalam sebuah negeri yang namanya Indonesia yang sudah makmur. Tidak, saudara-saudaraku. Dalam proses membangsa, tentu ada ukuran-ukuran yang kita pakai. Secara nasional, kita sepakat, Indonesia itulah dari Sabang sampai Merauke, NKRI, sebagai sebuah negara kesatuan. Wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Wilayah merupakan negara kepulauan. Ada pulau-pulau 17.500 dan bentangan lautan yang begitu luas. Yang kedua, kita memiliki ideologi Pancasila yang mempertemukan semua perbedaan di antara kita. Kita memiliki asas Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat asas tersebut. Dan yang terakhir, kita memiliki landasan konstitusi yaitu Undang-Undang 45 yang juga kita sepakati. Itulah yang kita namakan sekarang, John Piris ada di sana sebagai bagian dari MPR RI. Kita selalu, para anggota DPR RI dan DPD RI, kalau masa reses selalu dititipkan agar 4 pilar ini selalu disosialisasikan. Memang kita melihat banyak hal yang tertinggal di Maluku. Dan kemudian kita melihat ada daerah lain yang jauh lebih maju. Bahkan tadinya di belakang kita, bahkan ada yang diutamakan. Maaf, saya harus ambil contoh. Aceh misalnya, Papua, Jakarta, Yogyakarta. Mereka diberikan kekhususan sebagai daerah otonomi khusus. Sementara Maluku dan mungkin yang lain, Nusa Tenggara, Papua dan lain-lain, mungkin jauh lebih terpuruk. Kita melihat juga ketidakadilan itu terjadi. Pertanyaannya, apa harus yang kita lakukan, saudara-saudaraku?
Saudara-saudara sekalian, dalam memperingati spirit perjuangan kepahlawanan Pattimura, secara pribadi ada beberapa poin. Yang pertama, sepakat dalam berjuang untuk Maluku, mari kita tetap membangun rasa persaudaraan dan persatuan sesama orang Maluku, tanpa memandang dari manapun perbedaan yang ada di antara kita. Yang kedua, mari kita naikkan posisi tawar Maluku dengan cara kita buat Maluku itu bermanfaat untuk bangsa dan negara atau untuk yang lain. Yaitu dengan menciptakan sumber daya manusia Maluku yang unggul dalam segalanya. Dari bawah sampai ke atas. Mungkin kalau boleh kita ambil contoh bagaimana proses perjuangan bangsa Negro di Amerika. Dari bangsa budak, minoritas, hari ini Presiden Amerika, seorang Obama adalah dari kelompok itu. Itu bukti sebuah perjuangan. Kita tidak boleh hanya tangan di bawah. Dan orang bilang cengeng terus kita meminta, tapi tangan kita harus di atas. Kita memberikan manfaat dan kita harus unggul dalam segala persaingan. Berikutnya, orang Maluku harus mengambil, setiap orang Maluku harus mengambil bagian sebagai solusi untuk menjawab persoalan Maluku dan membangun Maluku. Saya ulangi, setiap orang Maluku harus mengambil bagian, siapapun dia, profesi apapun dia. Kalau dia merasa anak negeri Maluku, jadikan sebagai bagian solusi. Mari kita jawab persoalan Maluku secara bersama-sama. Kita ingin membantu, kita ikut membantu. Bukan hanya tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur, hanya Gubernur, Wakil Gubernur dan perangkat yang ada di sana. Kita semua, ketong semua. Yang terakhir, kita berjuang bukan hanya untuk saat ini, untuk masa depan. Kita berjuang bukan hanya untuk diri kita saat ini, tetapi kita berjuang untuk masa depan, untuk anak dan cucu kita. Seperti yang dicontohkan oleh Kapitan Pattimura. Dia berjuang bukan untuk dirinya. Kita semua ini memiliki tugas dan kewajiban sejarah. Buat apa kita hidup kalau kita tidak memberikan sesuatu yang terbaik atau lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Dan kemudian kita menciptakan sesuatu untuk kita wariskan, kita berikan kepada generasi yang akan datang. Saya kira itulah jawabannya. Dan ada satu tema yang mungkin bisa menggugah kita bersama, yang beta ingin sampaikan kepada saudara semua dalam kesempatan ini. Katong untuk Maluku, Maluku untuk Indonesia. Beta kira itu saja saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Itulah yang dapat beta sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Kasih dan Maha Penyayang, senantiasa memberikan rahmat, memberikan segalanya karunia kepada ketong orang Maluku dalam berjuang untuk memperebutkan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan demi masa depan Maluku yang lebih baik dan Indonesia yang jaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.